Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Soleha. Di sebelah saya Kintan Azahra, Novi Wijaya, serta Rafian Andara Putri. Kami dari jurusan Peternakan, Program Studi D3 Produksi Ternak, Politeknik Negeri Lampung. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah, yaitu kandang ternak dan peralatan yang diajar oleh Insinyur Imelda Panjaitan MSI. Berikut videonya. Berikut merupakan kandang yang berada di jurusan Peternakan Politeknik Negeri Lampung. Kelebihan dari kandang head to head adalah sapi lebih tenang, tidak mudah stres, pemberian pakan terkontrol sesuai kebutuhan ternak, dan menghindari persaingan pakan dan keributan dalam kandang. Biasanya pakan yang diberikan adalah pakan hay. Pakan hay yang telah dicacah oleh mesin pencacah. Ini adalah mesin pencacah untuk mencacah pakan untuk sapi-sapi yang ada di Peternakan Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk dari kandang sapi. Menurut Purnomo Hadi, ada dua bentuk kandang sapi, yakni kandang bebas atau loose housing dan kandang konvensional atau konvensional _station barn. Yang pertama itu kandang bebas. Kandang bebas merupakan barak atau areal yang cukup luas dengan atap di atasnya. Kandang ini ditempati populasi sapi tanpa adanya batasan sedikit pun. Sapi dapat bergerak bebas kemana saja selama masih ada di dalam area kandang. Kandang bebas hanya terdiri dari satu bangunan atau ruangan, tetapi digunakan untuk ternak dalam jumlah banyak. Sebuah kandang bebas yang berukuran 7 meter x 9 meter dapat menampung 20-25 ekor sapi. Yang kedua itu kandang konvensional, di mana posisi ternak yang dipelihara di dalam kandang dibuat sejajar. Lazim disebut sistem stall. Susunan stall ada 3 macam, yaitu stall tunggal, stall ganda tail to tail, dan stall face to face. Baik, untuk kandang yang saya datangin saat ini yaitu kandang dengan stall ganda face to face. Model kandang ini mendesain sapi pada 2 garis sejajar dengan gang di tengah dengan kepala ternak saling berhadapan. Gang di tengah agak lebar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari perkandangan sapi potong. Bagian yang pertama yaitu atap. Atap sendiri terbuat dari bahan seng. Ketinggian atap untuk dataran rendah 3,5 sampai 4,5 meter dan untuk dataran tinggi 2,5 sampai 3,5 meter. Bentuk dan model atap kandang hendaknya menghasilkan sirkulasi udara yang baik di dalam kandang, sehingga kondisi lingkungan dalam kandang memberikan kenyamanan untuk ternak tersebut. Beberapa bentuk atap kandang yaitu atap monitor, semi-monitor, gabel, dan set. Model atap untuk daerah dataran tinggi hendaknya menggunakan set atau gabel, sedangkan untuk dataran rendah adalah menggunakan monitor atau semi-monitor. Model atap monitor, semi-monitor, dan gabel model kandang yang mempunyai atap 2 bidang. Bagian yang kedua yaitu lantai. Lantai kandang harus kuat, tahan lama, tidak licin, dan tidak terlalu keras, mudah dibersihkan dan mampu menopang beban yang ada di atasnya. Lantai kandang pada peternakan sapi potong ini menggunakan semen. Lantai kandang yang berbentuk semen masuk ke dalam ciri-ciri kandang sistem non-liter. Alas lantai kandang sistem non-liter merupakan lantai kandang tanpa mendapat tambahan apapun. Model alas kandang tersebut lebih tepat untuk ternak yang dipelihara pada kandang tunggal atau kandang individu. Kandang sistem non-liter beserta ternaknya akan tampak lebih bersih dibandingkan dengan sistem liter, karena secara rutin dilakukan kegiatan memandikan sapi dan pembuangan kotoran feses.
Lantai kandang harus selalu terjaga drainasenya, sehingga untuk lantai kandang non-litter dibuat miring ke belakang untuk memudahkan pembuangan kotoran dan menjaga kondisi lantai tetap kering. Kemiringan lantai berkisar antara 2-5%. Artinya, setiap panjang lantai 1 meter, maka ketinggian lantai bagian belakang menurun sebesar 2-5 cm. Bagian ketiga yaitu dinding. Dinding terbuat dari besi. Untuk dataran rendah yang suhu udaranya panas dan tidak ada angin kencang, cukup menggunakan besi sebagai pagar. Berfungsi agar sapi tidak keluar. Dinding yang terbuat dari besi mempunyai jarak antar sekat yaitu 40-50 cm. Bagian keempat yaitu kerangka. Kerangka atau tiang yang digunakan untuk kandang sapi potong ini terbuat dari bahan besi yang disesuaikan dengan tujuan dan kondisi yang ada. Bagian yang terakhir yaitu lorong atau gang. Lorong atau gang merupakan jalan yang terletak di antara dua kandang individu untuk memudahkan pengelolaan seperti pemberian pakan, minum, dan pembuangan kotoran. Lebar lorong disesuaikan dengan kebutuhan dan model kandang. Umumnya berkisar antara 1,2 sampai 1,5 meter. Lorong kandang hendaknya dapat dilewati kereta dorong atau gerobak atau juga motor untuk mengangkut bahan pakan dan bahan keperluan lainnya. Di kandang ini memiliki beberapa alat yang digunakan dalam pemeliharaan ternak. Yang pertama yaitu kandang penjepit, yaitu kandang yang dimana dilakukan untuk melakukan inseminasi buatan. Selanjutnya ada timbangan, di mana timbangan ini digunakan untuk menimbang para ternak sapi untuk mengetahui bobot yang telah dicapai dalam penggemukan. Beginilah bentuk dari timbangan sapi. Timbangan ini sangat berguna untuk mengetahui bobot yang dicapai oleh para ternak-ternak yang ada di dalam kandang. Selanjutnya yaitu tempat pakan. Tempat pakan di kandang sapi ini yaitu permanen, yang dimana tempat pakan ini tidak dapat dilepas atau diganti dengan tempat pakan yang baru. Tempat pakan ini bisa langsung dibersihkan dan dicuci secara langsung. Nah, di sini ada alat atau kendaraan yang digunakan untuk pengambilan pakan ternak, yaitu gerobak motor. Nah, ini ada sekop untuk membersihkan kotoran-kotoran sapi, ada sapu lidi untuk membersihkan lantai agar lantai terlihat bersih, dan ada mesin penggiling rumput, dan ini tempat atau alat yang digunakan untuk pengambilan pakan ternak. Selanjutnya yaitu ada selang yang digunakan untuk menyemprot atau membersihkan lantai atau alat-alat yang lainnya. Selanjutnya ada ember yang dapat digunakan untuk mengambil air dan pakan lainnya. Lalu ada garpu untuk mengambil pakan-pakan yang berserakan. Ada tabung silo yang biasa digunakan untuk menyimpan pakan-pakan yang dalam waktu cukup lama. Setelah itu ada gudang untuk penyimpanan alat-alat dan lainnya.